Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin para asatidah, para ikhwah, peserta Mukernas dan seluruh jamaah sholat subuh di masjid yang mulia ini, yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ayat-ayat jihad yang kita dengarkan dalam sholat kita, saya kira membuat jiwa-jiwa kita sekali lagi merindukan jihad itu. Apalagi hari ini memang kita sedang tersakiti dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina sana. Saya kira jiwa-jiwa kita semua ini, setiap kita membaca atau mendengarkan berita tentang keadaan di Palestina, seakan-akan kita ingin terbang ke sana untuk juga ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan mereka yang berjihad di sana. Dan itu insyaallah merupakan tanda-tanda di antara tanda-tanda iman yang ada di dalam hati kita. Kita tahu bahwasanya al-jihadu fi sabilillah adalah dirwatu sanamul Islam. Dia adalah puncaknya Islam. Mungkin amal yang paling berat dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad itu sendiri tentu saja tidak hanya bermakna perang. Kalau kita lihat saudara kita di Palestina sana, mereka berjihad untuk mempertahankan tanah kaum muslimin yang masih mereka miliki, yang masih mereka kuasai. Yang meskipun ada sebagian suara-suara yang mengatakan mengapa mereka tidak berhijrah saja dari sana, yang tentu kajiannya juga cukup panjang. Apakah memang mereka harus berhijrah? Yang tentu saja keadaan mereka di sana justru harus melawan dan bukan masih berhijrah. Kalau Nabi dulu berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu hijrah membawa agama untuk menyelamatkan agama Islam, agar Islam bisa disebarluaskan dengan lebih baik lagi ketika Mekah tidak menjadi satu tempat yang kondusif untuk menjadi pusat penyebaran dakwah. Ada Madinah yang lebih kondusif dengan kaum muslimin yang sudah mayoritas di sana sebagai pusat penyebaran dakwah. Al-hijratu min daril kufri dari Islam. Kira-kira begitulah hijrahnya Rasulullah SAW. Tapi hijrahnya keadaan kaum muslimin Palestina, mereka sekarang berada pada darul Islam. Bagaimana kita menyuruh mereka berhijrah dari darul Islam? Justru mereka bisa melaksanakan Islam dengan baik di tempat mereka, bahkan mungkin lebih baik daripada kita. Yang kalau kita lihat keadaan mereka, subhanallah, bagaimana mereka menjalankan Islam itu dengan luar biasa, yang kemudian membuat orang-orang kafir juga terpesona dan ingin tahu apa rahasia Islam. Mengapa orang Islam begitu kuat? Mengapa mereka begitu tegar? Mengapa mereka begitu kokoh mempertahankan tanah mereka? Membuat mereka ingin tahu apa sih isinya Islam itu. Luar biasa. Keislaman mereka, pengamalan Islam mereka yang lebih baik daripada pengamalan Islam kita di negeri kita ini. Kalau kita mungkin mau jujur, mereka tiap tahun mengeluarkan ribuan penghafal Al-Quran. Mereka punya ribuan mujahidin yang siap untuk bertempur. Mereka punya masyarakat yang punya ketergantungan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz-lafaz yang keluar dari mulut mereka setiap musibah menimpa mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ucapan yang keluar dari mulut mereka yang menunjukkan kualitas keimanan mereka. Jadi kalau disuruh hijrah dari mata mereka ini.
Dari Darul Islam ke Darul apa? Darul tanda tanya. Maka mereka adalah orang-orang yang mempertahankan tanah Islam, yang justru wajib untuk berperang. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kalian. Mereka diperangi maka mereka wajib untuk melawan. Bahkan kalau kita lihat ayat selanjutnya, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Bunuh mereka di mana kalian temui mereka. Ini ayat jihad, ayat perang ya, bukan ayat damai. Bukan dalam keadaan damai. Ya, jangan seperti Khawarij yang kemudian mengamalkan ayat ini dimanapun mereka berada. Ya, ini dalam keadaan perang tadi, yang waqatilu fi sabilillah yuqatilunakum. Kalau perang ya bunuh mereka di mana kalian temui. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum. Dan keluarkan mereka dari mana mereka keluarkan kalian. Ya, idealnya sih sekarang ini Palestina yang kurang lebih 80% dikuasai oleh Yahudi, itu harusnya mereka diusir dari sana. Kalau mau diamalkan ayat ini, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Maka minimal apa yang masih dipegang sekarang harus dipertahankan sampai tidak ada penghabisan. Karena idealnya yang sudah dirampas pun seharusnya kita rebut kembali gitu. Mari bung rebut kembali, kata nasyid Indonesia itu ya. Harus direbut kembali idealnya. Tapi kalau belum bisa, minimal yang ada dipertahankan. Maka mereka adalah orang yang murabitin, orang-orang yang berjaga di daerah-daerah yang harus dipertahankan agar tidak direbut oleh musuh. Dan ribat itu kata Nabi, ribatu yaumin fi sabilillahi khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Berjaga satu hari saja, sehari semalam di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga wilayah-wilayah yang harus dijaga dari perbatasan kaum muslimin, lebih baik daripada berpuasa 1 bulan lamanya dan malamnya sholat tahajud 1 bulan lamanya. Luar biasa. 1 malam ribat, 1 malam ribat lebih baik daripada kita puasa tiap hari selama sebulan dan kita qiyamul lail sholat tahajud 30 malam selama sebulan. Maka mereka ini berarti orang-orang yang ribat mempertahankan tanah Islam. Bagaimana mereka disuruh berhijrah dari sana? Ikhwani fillahi rahimakumullah, asatidatil kiram, hafizakumullah ta'ala. Kita merindukan jihad itu, tapi mungkin jalannya tidak ada sekarang. Dan di depan kita ada sugur yang juga harus kita jaga. Ada jihad yang juga harus kita tegakkan. Kalau saudara kita di Palestina mempertahankan tanah mereka yang masih mereka kuasai dari pendudukan Israel Zionis Israel laknatullahi alaihim, maka ada juga sugur yang harus kita jaga, yaitu umat kita ini, agar tidak dalam tanda kutip direbut oleh musuh-musuh kita. Umat ini harus dijaga agar tidak dimurtadkan oleh musuh-musuh Islam, agar tidak dijauhkan dari agama mereka oleh musuh-musuh Islam, agar tidak disesatkan dari agama ini oleh orang yang tidak senang dengan berkembangnya Islam. Karena kata orang, pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Kalau tidak mau Islam itu berkembang, serang Islam itu. Kalau tidak bisa rebut tanahnya, rebut orangnya, keluarkan mereka dari Islam. Wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Kebanyakan ahli kitab sangat ingin mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir. Mereka ingin kita kafir. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka ingin kalian kafir seperti kafirnya mereka agar kalian sama berada dalam kekafiran. Dan ini adalah sugur yang harus kita jaga. Ini adalah wilayah yang wajib untuk kita pertahankan. Maka jika mereka, saudara-saudara kita Palestina, mereka berjihad, menjual dirinya, menjual nyawanya, menjual hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan tanah mereka, maka kita di sini berjihad. Kita jual diri kita jual waktu kita jual harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala demi mempertahankan umat kita dari pemurtadan, dari penyesatan, dari segala upaya untuk menjauhkan mereka dari agama mereka. Ini jihad kita. Dan saya kira kita semua sudah paham nih. Saya tidak menyampaikan sesuatu yang baru. Ini semua sudah sering kita kaji di kajian-kajian kita. Hanya sekedar menyegarkan saja kembali. Wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang beriman bahwa jihad itu tidak hanya sekedar mengangkat senjata. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kalian mentaati orang-orang kafir. Jangan kau ikuti orang-orang kafir, jangan kau taati orang-orang kafir. Wajahidhum bihi, yakni bil Quran. Dan berjihadlah melawan mereka dengan Al-Quran. Jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ini perintah jihad. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan, ya, kalau Ibnu Qayyim mengatakan ad-da'wah al-jihad bil hujjati wal bayan. Berjihad dengan hujjah dan penjelasan, dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ini juga bagian dari jihad fisabilillah. Dia adalah jihad. Bahkan Allah perintahkan kita berjihad dengan Al-Quran ini, dengan jihad yang besar, jihadan kabira. Dalam hadis bahkan dikatakan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul jihadi afdal? Apakah jihad yang paling afdal ya Rasulullah? Kata beliau, kalimatu haqqin wa fi riwayat kalimatu adlin tuqalu 'inda sultanin jair. Kalimat kebenaran atau kalimat keadilan yang diucapkan di depan penguasa yang zalim. Tentu ini bukan jihad mengangkat senjata. Ini jihad mengangkat hujjah. Jihad menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah, menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Kata Nabi, itulah jihad yang paling utama. Maka dua jenis jihad ini adalah dua jenis jihad yang harus dihidupkan oleh kaum muslimin sesuai dengan kondisi mereka. Maka jika mereka di sana berjihad dengan mengangkat senjata, yang jiwa-jiwa kita pun juga merindukannya sebenarnya. Tapi di sini juga kita punya jihad yang tidak kalah pentingnya, bahkan barangkali lebih penting, karena jihad kita adalah mempertahankan orang Islam agar tidak dikeluarkan dari Islam. Bukan cuma sekedar mempertahankan tanah Islam agar tidak menjadi tanah dari Darul Kufri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fala tuti'il kafirin. Allah mengatakan, maka janganlah engkau taati, jangan engkau ikuti orang-orang kafir. Maka orang kafir menginginkan agar kita mengikuti mereka, agar kita mengambil jalan mereka, agar kita mengikuti agama mereka. Dan mereka berjihad untuk itu. Mereka mengerahkan semua yang mereka miliki demi untuk mengeluarkan umat Islam dari agamanya, menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Mereka berjihad juga dengan jiwa mereka dan dengan harta mereka untuk itu. Meskipun kata Allah, fasyufiquna thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun, akan menjadi penyesalan dan kerugian bagi mereka. Tapi intinya mereka berjihad juga. Maka kita diperintahkan untuk berjihad dengan Al-Quran dan sebaliknya tidak mengikuti orang-orang kafir. Maka semua upaya mereka untuk menjauhkan umat kita ini dari Islam, wajib kita berjihad dengan mengangkat Quran kita, mengangkat sunnah kita untuk mempertahankan saudara kita kaum muslimin. Salah satu di antara pelajaran kata para ulama adalah dari surat Abasah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan penguasa pembesar Quraisy, datang sahabat yang buta mengatakan, "Ya Rasulullah, alimnil Quran." Ajarkan Quran kepadaku. Tentu saja sahabat ini ma'dzur karena beliau buta, kasihan. Beliau tidak tahu bahwasanya nabinya yang mulia sedang berhadapan dengan pembesar-pembesar Quraisy demi untuk meyakinkan mereka untuk mau masuk Islam. Kenapa? Karena di belakangnya ada gerbong yang sangat panjang, ada umat yang sangat besar, yang kalau pemimpin mereka masuk Islam, maka akan berbondong-bondong suku-suku itu masuk ke dalam Islam. Itu tujuan yang sangat besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat wajar juga ketika beliau merasa terganggu dengan pertanyaan sahabat yang buta ini. Sangat wajar, sangat manusiawi. Dengan tujuan yang sangat besar ini, konsentrasi beliau menghadapi pembesar Quraisy, tiba-tiba ada sahabat yang kalau dalam tafsir kan dikatakan beliau ini ilhah begitu. Ya, ada sahabat yang antar pegang ini Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu. Kata Nabi, jauhkan dulu dia. Ada semacam bahasa isyarat. Ini sebut dalam tafsir ya. Ada isyarat, kata Nabi, isyarat, jauhkan dulu. Tapi yang namanya sahabat buta dia nggak ngerti gitu ya. Yang lihat penuntunnya, tapi yang sahabat ini terus merengsik aja ke depan dan mengatakan, ya Rasulullah, alimnil Quran, alimnil Quran. Dan itu berulang-ulang.
karena beliau tidak lihat Nabi sedang berbuat apa. Sahabat ini ma'dzur, Nabi juga sebenarnya ma'dzur karena punya tujuan yang besar, tapi ternyata Allah menegur beliau. Allah menegur beliau, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Kata ulama di antara pelajarannya menunjukkan bahwa menambah keislaman, menambah kualitas keislaman orang Islam itu lebih penting, lebih utama daripada mengajak orang di luar Islam untuk memeluk Islam. Tapi jangan disalahpahami ya, ini tidak mengecilkan dakwah kepada orang-orang di luar Islam, tidak sama sekali. Semua dakwah ini, Nabi mendakwai orang-orang kafir. Semua dakwah ini utama semuanya. Kita berdakwah kepada orang Islam, berdakwah kepada orang kafir untuk masukkan mereka dalam Islam. Semuanya dakwah yang utama, luar biasa. Hanya saja di antara pelajaran ayat ini, kata sebagian ulama, kalau mau dilihat zatnya ini dakwah kepada orang Islam dan dakwah kepada orang kafir, ini nampaknya lebih tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya ketika tidak memperdulikan sahabat yang buta yang bertanya ingin menambah pengetahuan agamanya. Dia sudah Islam, dia tinggal ingin menambah ilmu Islamnya. Sementara pembesar Quraisy ini masih kafir, belum tentu mau masuk Islam. Meskipun di belakangnya ada umat yang besar, yang kalau mereka Islam, umatnya akan Islam semuanya. Tapi mereka belum tentu masuk Islam. Dan yang sudah Islam, yang mau menambah agama, ini jangan tidak dipedulikan. Itu di antara pelajaran besar yang menunjukkan bahwasanya kalau hari ini kita memang konsentrasi dakwah kita masih pada umat Islam, itu sudah sesuai dengan sunnah. Tentu kita tidak menafikan dakwah kepada orang-orang di luar Islam. Kita juga perlu memberikan perhatian kita kepada mereka untuk mendakwakan Islam kepada mereka. Tapi dakwah untuk mempertahankan umat kita ini, orang yang sudah Islam, yang tinggal ditambah pemahamannya, yang tinggal disadarkan keislamannya, tinggal dikuatkan imannya, ini adalah merupakan daerah yang sangat penting dari jihad kita ini, untuk kita pertahankan mereka agar tidak menjadi korban-korban musuh-musuh Islam yang ingin memurtadkan kaum muslimin dari agamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah kita ini adalah jihad. Bagi kita yang merindukan jihad, inilah jihad kita saat ini. Dan dakwah yang paling utama kalau kita berbicara tentang mempertahankan umat adalah dengan mentarbiyah mereka. Dengan mentarbiyah mereka, dengan memberikan pelajaran yang intensif tentang Islam kepada mereka. Inilah yang paling bisa mengangkat kualitas keislaman mereka. Sekali lagi, bukan berarti kita juga menafikan dakwah yang bersifat umum. Tidak sama sekali. Semuanya penting. Dakwah kepada orang kafir penting, dakwah pada orang Islam penting, dakwah umum penting, tarbiyah penting. Tapi kalau kita berbicara tentang mengangkat kualitas umat, maka tarbiyah inilah jalannya. Tarbiyah ini jawabannya. Tarbiyah ini yang akan mengangkat kualitas keislaman umat ini, yang akan menguatkan iman mereka, menambah pemahaman mereka, membuat mereka tidak mudah untuk dimurtadkan dari agama mereka, membuat mereka tidak akan menjadi korban-korban yang dijauhkan dari agama mereka, disesatkan dari agama mereka. Bukan cuma itu, bahkan tarbiyah akan membuat mereka sebagai pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala yang ikut mempertahankan kaum muslimin lainnya dari pemurtadan dan penjauhan dari agama yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kita adalah mujahid dengan mentarbiyah para binaan kita, karena kita menjaga akidah mereka, menjaga iman mereka, membuat mereka tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang kafir, dan bahkan kita bisa menjadikan mereka sebagai dai-dai berikutnya, sebagai orang-orang yang bersama dengan kita mendakwahkan Islam ini, memperjuangkan Islam ini, agar benar-benar tugas untuk mempertahankan umat ini bisa kita lakukan dengan baik, dan kemudian bisa dengan mudah kita mendakwakan Islam kepada orang-orang di luar kita. Sekali lagi, saya kira ini bukan perkara yang baru, tapi wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semua agar kita betul-betul menjadi seperti Nabi Muhammad SAW, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
terasa berat bagi kita apa yang menimpa saudara kita seperti Palestina, tapi juga kita punya hirs. Kalau kita bicara tentang para mutarabbi kita harus harisun alaihim. Kita seharusnya menjadi orang-orang yang sangat menginginkan kebaikan bagi mereka, sangat menginginkan perkembangan mereka, sangat menginginkan kualitas mereka, sampai juga bisa menjadi dai, menjadi murabbi seperti kita. Ini bagian daripada harisun alaikum. Nah, kalau tarbiyah kita sekedarnya saja, bagaimana kita bisa melahirkan kader-kader yang berkualitas? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik pada kita semua untuk bisa menjalankan amanah tarbiyah kita dengan sebaik-baiknya, agar dengan izinnya kita bisa melahirkan kader-kader yang berjiwa mujahid dakwah, yang berdakwah, yang mentarbiyah, yang dengannya kita menjaga umat kita menjaga satu thagar di antara thugurul Islam yang terpikulkan ke pundak kita sebagai orang-orang yang bukan cuma sekedar paham Islam, tapi kita ini sudah mengaku sebagai pejuang-pejuang Islam. Maka mari kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesyukuran kita dengan bersungguh-sungguh untuk berdakwah dan bertarbiyah. Mudah-mudahan dengan itu Allah semakin kuatkan kita, Allah istiqomahkan kita dalam menghamba kepadanya dan dalam menjalankan amanah dakwah dan tarbiyah ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.